companionship kan, teman keluarga. Dan Iya. waktu itu judul pertama parents to be acquainted ya dengan children ya, Uncle. Iya, betul. Harus mengenal kan, Betul. paling mengenal dengan anaknya. Iya. Lalu kemarin Kak Geidi kan, Kak Geidi judulnya kemarin apa dan communication encouragement and commendation. Itulah Kak. Dorongan dan pujian. Commendation. Nah, dan sekarang subjudul yang ketiga, apakah Christine boleh baca dan terjemahkan? Oke Kak. Parents to be child's confidence. Kak. Apa artinya itu, Christine? Bahasa Indonesianya apa? Ini ya Kak, parents itu orang-orang tua, to be untuk menjadi. Betul. Dalam confidence. Nah, apa itu confidence? Apa itu? Confidence. Apa itu? Kamu. Ya. Confidence. Teman karib ya Kak. Teman karib anak-anak. Orang tua menjadi teman karib anak-anak. Terima kasih, Christine. Kalau baca parents dan child itu kita sudah ini sekali kan, sudah sangat tahu kan. Mari kita mau lihat ya definisi daripada confident ini apa. Yang Christine sudah bilang juga tadi teman karib, tapi kita mau lihat dia punya penjelasan lebih dalam sedikit ya. Jadi kita bisa buka sama-sama di dictionary, di kamus, dan di internet. Jadi confident itu di sini dibilang someone to whom private matters are confided. Jadi di sini confidence itu adalah orangnya kan, Christine? Confident. Iya. Nah, jadi kalau dibilang parents itu menjadi anak punya confident, apakah artinya orang tua itu adalah seseorang kepada siapa private matters apa? Private matters. Hal-hal yang private kan, Christine? Atau ya, translate itu masalah pribadi. Nah, itu dia, masalah pribadi kan? Di mana jadi private matters are confided itu di mana persoalan-persoalan privat mereka curahkan atau mereka ungkapkan kepada orang itu. Dan di sini dibilang parents kan atau orang tua kan. Jadi apakah itu normal, Christine, untuk anak-anak bilang soal-soal pribadi kepada dia punya orang tua? Normal kan itu, Christine? Pada umumnya kan? Apa Kak? Untuk anak-anak kasih bilang kepada orang tuanya mengenai hal-hal pribadi adalah hal yang normal kan pada umumnya kan? Normal. Dibilang juga bahwa confident itu adalah seseorang kepada siapa kita kasih tahu kita punya rahasia secara intim. Maksudnya dekat sekali kan sama Christine bilang tadi apa sahabat karib. Iya Kak. Jadi apakah sudah mengerti arti daripada confident ini ada anak-anak semuanya? Dan dalam hal ini dibilang siapa harus confident. Sudah mengerti Kakak Jensi.
Nah, jadi yang harus jadi anak punya confident siapa? Parents. Orang tua kan? Nah, Ya. jadi kalau misalnya ada rahasia-rahasia, lalu diceritakan kepada orang tuanya, lalu diceritakan kepada orang lain, bagaimana? Itu nggak boleh, Kak. Bilang di sini apa? Yang harusnya kita kasih tahu semua itu siapa? Orang tua kan? Jadi apakah kalau anak-anak nggak kasih tahu orang tuanya tapi kasih tahu teman atau orang yang lain, apakah itu sesuai nggak dengan yang diinstruksikan? Tidak. Nah, jadi nggak ada anak-anak yang sembunyi-sembunyi kan dari orang tuanya dalam hal Tidak ada. ini. Sangat terbuka. Oke. Mari kita baca dia punya kutipan ya di Adventist Home ya. Ya. 190.5. Oke, kita mau minta yang disonder ya, boleh baca. Apakah ada Kak Reidmar? Selamat pagi Kak, boleh baca. Dan kita mau tanya-tanya sedikit ya Kak. Ya, Oke, silakan, baca Kak. bahasa Indonesianya, para ibu bapak haruslah orang yang dipercayai anak-anak. Para ibu bapak haruslah memberi dorongan kepada anak-anaknya supaya mempercayakan rahasia yang ada dalam hatinya kepada mereka. Gangguan dan pencobaan yang kecil sekalipun setiap hari. Oke Kak, jadi Kak sesuai kutipan ini dibilang apakah anak-anak itu setiap hari ada gangguan dan ada cobaan Kak? Annoyance dan trial. Iya nih. Nah, dan apakah Kak Ray kalau anak-anak kecil biasanya kalau ada apa-apa suka cerita kan? Suka cerita untuk ungkapkan kan? Yang kemarin Nice bahas bahwa mereka itu jarang sekali kan untuk sendiri. Mereka suka untuk teman kan? Betul enggak? Betul, ada temannya. Dan apalagi kalau ada gangguan-gangguan dan trial, mereka suka mau untuk ungkapkan kan. Dan di sini dibilang, apakah orang tua punya tugas harus dorong dia punya anak supaya bisa kasih tahu kalau ada gangguan ataupun trial kan, Kak Ray? Iya, Lid. Untuk apa di sini dibilang mempercayakan rahasia dan untuk unburden itu jadi karena ada gangguan dan cobaan ini jadi kayak ada beban kan, jadi untuk mereka cerita ke orang tua itu supaya kayak bebannya dilepas begitu kan Kak Rey? Betul. Dan apakah untuk anak-anak bisa terbuka dan bisa melepaskan beban ini perlu diapa Kak oleh orang tua? Didorong. Jadi Kak Rey, kalau misalnya contohnya, kenapa ya anak saya nggak mau, contohnya anaknya jarang atau nggak mau untuk cerita, ya kan? Kalau ditanya, kenapa kamu? Enggak, diam-diam. Ada kan anak-anak yang begitu kan Kak Rey? Betul. Banyak kan? Kalau ditanya, kenapa? Nggak apa-apa, tapi mukanya kelihatan ada apa-apa kan Kak Rey. Jadi kalau misalnya seperti itu, apakah itu buktinya kurang didorong orang tuanya untuk terbuka Kak? Untuk bisa mempercayakan atau mengungkapkan apa yang sedang dia alami kan, dalam hal ini trial kan setiap hari dan gangguan kan. Nah, jadi apakah Kak kalau misalnya anak tidak didorong untuk bisa
unburden itu artinya berarti dia di burden terus atau ada beban terus. Iya. Beban. Makanya kan sudut sedih-sedih begitu kan. Apakah itu gara-gara dia punya burden tidak di unburden kan? Dia punya trial dan annoyances, semua itu tidak diungkapkan sehingga itulah ya yang bisa dilihat ya Kak. Ya, Seperti itu. Kita juga semua alami ini kan, saudara-saudara, apakah kita sudah lewati ini kan? Anak-anak kan bagaimana kalau ada sesuatu dan kita tidak ungkapkan, jadi beban kan. Dan dibilang anak-anak sering sekali, bukan sering, setiap hari ada gangguan dan cobaan kan. Apakah setan mau ganggu anak-anak terus kan? Dan semua kan diganggu kan. Dan inilah dibilang, biarlah para orang tua itu mendorong anak-anaknya supaya bisa percaya. atau mengungkapkan apa yang mereka hadapi kan setiap hari. Oke, kita lanjut lagi ya Kak. Boleh baca lanjut lagi. Yang mana ya? Yang... Sebentar ya Kak. Oke. Ajarlah mereka itu dengan manis budi serta mengikat mereka itu kepada hatimu. Pengaruh tertentu akan dilontarkan di sekeliling mereka itu, hendak menceraikan mereka itu dari padamu. Dan pengaruh-pengaruh itu harus diberantas. Oke, Kak Rey, apakah di sini dibilang anak-anak harus diikat kan di hati orang tua kan? Kenapa? Karena dibilang sekarang adalah saat yang kritikal. Kritikal itu kritis ya, kritikal. Jadi hal yang kritikal untuk anak-anak kan dibilang di mana pengaruh-pengaruh akan mau coba ceraikan kan, menceraikan atau pisahkan orang tua dari anak kan? Iya. Jadi apakah Kak Rey di sini di mana kita lihat ada pengaruh-pengaruh hal-hal di sekeliling yang berusaha untuk mau ceraikan anak dan orang tua kan di sini di mana itu pengaruh-pengaruh itu orang tua harus apakan Kak? Pengaruh-pengaruh itu harus dilindungi atau dikeluarkan dari anak-anak ya. Diberantaskan Kak. Dan itu kita tahu itu dari setan kan semua Kak. Ya. Pengaruh-pengaruh mau ceraikan orang tua. Jadi apakah setan mau anak-anak dan orang tuanya bercerai? Maksudnya pisah. Ya, dimulai dari baku salah mengerti dulu. Nah, itu dia Kak. Lalu, ini dia yang penting ya, yang penting. Setelah ini ya, Kak. Tadi sampai ya. Ajarlah mereka sedemikian rupa, itu sudah ya tadi ya? Belum ya? Belum. Kak. Ajarlah mereka sedemikian rupa sehingga mempercayakan segala sesuatu kepadamu. Biarlah mereka membisikkan pada telingamu segala kesusahan dan kesukaan mereka. Kak Rey, dibilang apa di sini kata pertama tadi yang pertama Kak baca? Ajar, teach. Ajar, teach kan? Dibilang ajar anak supaya dia bisa mempercayakan atau terbuka kan kepada orang tua kan? Ya. Artinya Kak, kalau ditanyakan kenapa anak-anak tidak terbuka atau tidak mau mempercayakan soal-soal yang private kepada orang tuanya? Apa jawabannya? Ajar. Apakah itu karena belum atau tidak diajar oleh orang tuanya untuk terbuka? Untuk membuat dia punya orang tua jadi seseorang yang dimana dia percaya kan untuk kasih tahu semuanya kan? Dan dibilang bahwa bukan cuma trial kan, melainkan mereka punya sukacita juga. Mereka anak-anak pada umumnya mau kan untuk kasih tahu, untuk share kan. Kemarin Kak Gedi sudah share di mana anak-anak suka kalau misalnya ada hal yang membuat mereka bahagia, mereka mau untuk share dengan mereka punya orang tua kan.
yang paling dekat kan, yang setiap hari dengan mereka, atau siapa saja yang ada di sekeliling mereka, mereka mau bagikan sukacita itu. Begitu juga kalau ada trial atau ada ujian, mereka cari orang yang dekat dengan mereka untuk mereka kasih tahu kan, dan dalam hal ini orang tua. Jadi apakah saudara-saudara, kalau misalnya kita lihat anak-anak, kenapa ya anak-anak ini tertutup dan tidak mau bicara, itu gara-gara apa, Kak? Kita tidak salahkan tetangga kan, Kak? Betul, salah sendiri. Melainkan itu adalah tanggung jawab daripada orang tua kan, Kak? Ya. Itu dia. Jadi, thank you ya Kak Ray sudah baca. Sebentar ya, saudara-saudara. Kita lanjut lagi ya, baca dia punya kutipan di Adventist Home. Kita mau minta yang dari Cihideng bisa baca, Anti Esther atau Uncle Sutardi atau Oma Marcu. Apakah bisa baca kutipan selanjutnya? Ya. Ya, pagi, Lid. Yang mana, Lid? Selamat pagi, Uncle Sutardi. Ini yang children would be safe. Oke. Anak-anak akan diselamatkan dari banyak kejahatan kalau mereka lebih mengenal kepada ibu bapanya. Orang tua haruslah menganjurkan kepada anak-anaknya suatu tingkah laku yang suka berterus terang dengan mereka itu, supaya datang kepadanya dengan segala kesulitannya. Dan apabila mereka bingung tentang memilih haluan yang benar untuk membentangkan itu di hadapan ibu bapanya dan memohon nasihat mereka, siapakah yang sudah memperhitungkan dengan baik serta melihat dan menunjukkan bahaya-bahaya yang mengancam mereka kecuali para orang tua yang beribadah? Siapakah yang sanggup memahami watak anak-anak mereka sendiri sebaik yang mereka ketahui? Ibu itu telah memperhatikan jalan pikiran anak itu sejak masa bayi dan sudah mengenal watak anak-anaknya. Siapakah yang dapat memberitahukan sifat-sifat tabiat yang bagaimana untuk diperhatikan dan mengendalikannya sebagai seorang ibu, tentu yang dibantu oleh Bapak? Oke, terima kasih Uncle Sutardi. Apakah ada Anti Esther? Ada. Kita mau tanya-tanya sama Anti Esther ya. Kita kembali yang tadi di atas yang Uncle ya. Ya, halo Lydia. Iya. Jadi Anti, selamat pagi ya. Tadi yang sudah Uncle Sutardi bacakan, dibilang anak-anak akan bisa selamat dari evil, kejahatan-kejahatan, kalau apa tadi dibilang Andi? Kalau orang tua memperhatikan pikiran anak itu dari bayi, dari semenjak masa kecil mereka. Ah iya, betul. Dan yang di atas tadi ada dibilang jikalau mereka anak-anak more familiar dengan mereka punya parents kan? Apakah Anti bisa lihat itu Ya, yang betul. Mereka harus terus terang juga dikatakan di sini. Iya, jadi dibilang kalau anak-anaknya familiar atau family kan? Familiar ini family kan? Kalau anak-anak
lebih mengenal atau lebih dekat dengan ibu bapaknya, dibilang akan diselamatkan dari banyak kejahatan kan, Anti? Iya, betul. Jadi Anti, artinya kita tahu bahwa kenapa banyak sekali kejahatan yang anak-anak lakukan di luar sana, itu sebabnya apa, Anti? Karena anak itu kurang percaya kepada orang tuanya atau kurang berterus terang Atau kepada orang tuanya. atau karena anak-anaknya tidak familiar dengan dia punya orang tua. Betul, Andi? Iya, dan tidak Banyak mengenal kan? orang tua mereka gitu. Iya, banyak. Sehingga itulah yang menyebabkan banyak kejahatan terjadi kan, Anti. Jadi Betul. kalau kita lihat kan anak-anak di luar, dalam pergaulan, di mana saja ya, di mana kita lihat ada anak-anak yang lakukan kejahatan, apakah kita tahu itu persoalannya ada di dalam rumah kan, Anti? Karena Iya, apakah langsung kita bisa mengerti bahwa, oh, kita tahu bahwa kenapa anak ini begini gara-gara dia pasti tidak familiar dengan dia punya orang tua. Ya kan, Andi? Sehingga banyak sekali evil yang dilakukan kan, dibilang. betul Lydia. Dan di sini dibilang orang tua harus dorong dia punya anak-anak supaya bagaimana? Berlaku seperti apa, Andi, di sini? Supaya dapat berterus terang kepada orang tuanya, dan artinya di sini dia terbuka kalau dia punya ada masalah, jadi dia menceritakan kepada orang tuanya. Betul sekali. Jadi dibilang harus didorong supaya anak-anak itu ada watak atau tingkah laku atau karakter di mana dia jadi terbuka dan frank, itu kayak gamblang ya, maksudnya kepada dia, terus terang kepada dia punya orang tua, ya kan, untuk datang kepada dia punya orang tua dengan segala dia punya kesulitan ketika dia bingung mana jalan yang benar. Jadi apakah di sini orang tua dibilang ajarkan anak-anaknya untuk bisa terbuka dan reason. Apakah seperti itu Uncle Stanley di sini dibilang? Disposition to be open and frank itu sama dengan reason kan? Untuk datang kepada mereka punya orang tua. Betul. Dan dibilang lay the matter just as they view it before the parents and as their advice. Apakah Uncle Stanley dibilang anak-anak ini sejak kecil sudah harus diajarkan bagaimana untuk bentangkan persoalan kan, lay the matter kan, Uncle Stan ini. Betul. Jadi kira-kira kalau misalnya anak-anaknya tidak suka berterus terang dan mau terbuka, kalau ada masalah itu karena apa? Dari kecil kita tidak ajarkan untuk open. Iya betul, tidak didorongkan oleh orang tuanya kan. Lalu sehingga anaknya tidak berani untuk bentangkan kalau ada persoalan. Jadi apakah mantap sekali nih kalau sejak kecil anaknya sudah diajar untuk reason. Sehingga kalau ada persoalan dia bisa untuk ungkapkan kan, paling kurang dia ungkapkan kan, Uncle Stan. Karena bagaimana persoalan itu bisa diselesaikan kalau tidak pernah diungkapkan. Iya, kalau kita batasi mereka untuk lay matter di hadapan kita, mereka cari orang lain di luar. Betul sekali. Apakah Uncle Stanley kalau kenapa masalah tidak pernah selesai kira-kira? Gara-gara apa? Kalau ada masalah, kenapa tidak pernah bisa di-solve? Antara tidak mau diungkapkan atau tidak mau diselesaikan kan? Betul tidak, Uncle Stan? Betul. Bagaimana suatu masalah bisa diselesaikan kalau tidak pernah diungkapkan? Apakah orang bisa baca pikiran orang lain? Sehingga ya dia contohnya mukanya begitu, ada persoalan tapi tidak pernah dibilang, makanya tidak pernah selesai kan? Betul. Nah, dan apakah tadi dibilang harus datang kan ke orang tua untuk kasih tahu, untuk terbuka? Ini Yesaya 1 ayat 18 enggak Uncle Sen ini? Come and let us reason together. Dikasih ajak anak-anak, ya kan? Dibilang atau apakah apakah Uncle Stanley kalau kita tidak ajarkan anak untuk reason,
dalam segala sesuatu, terlebih ketika ada masalah atau ada apa-apa. Apakah heran nggak kalau misalnya ada masalah sembunyi-sembunyi, lari-lari, nggak mau dikasih selesai kan? Betul nggak, Uncle Stan? Kalau misalnya ada persoalan, lalu ada persoalan dan nggak selesai-selesai, itu cuma antara dua kan, karena orang nggak mau ungkapkan atau orangnya lari-lari, nggak mau apa, nggak mau datang dan lay the matters kan, nggak berani kan, betul nggak Uncle Stan? Apakah butuh keberanian juga ini untuk bisa lay the matter ini, untuk kasih ungkapkan persoalannya kan? Jadi apakah kita mau ajarkan anak-anak untuk jadi anak-anak yang berani bertanggung jawab kan Uncle Stan? Bukan kalau ada masalah, berdiam-berdiam, lalu kalau mau dipanggil, mau diselesaikan, lari-lari. Begitu Uncle Stan? Nggak bisa nih. Nggak bisa. Jadi apakah mantap sekali kan untuk anak bisa terbuka dan berani dan bilang, ungkapkan apa yang menjadi persoalan. Bagaimana kira-kira mantap itu Uncle Stan kalau anak-anaknya begitu. Dan itu perlu didorong kan semuanya kan. Nah, terima kasih Uncle Stan. Cuma ingat tadi ya saya 118 ya. Untuk reason ini mantap sekali untuk bisa reason. Bukan cuma orang tua kan, melainkan sejak di anak-anak dan orang tua yang sudah diajar oleh firman Tuhan untuk reason, biarlah anak-anak juga diajarkan yang sama kan Uncle Stan, diikat terus kan untuk bisa menghadapi persoalan sejak kecil, dibilang di sini. Dan tadi Auntie Esther ada baca, dibilang, jadi siapa kan yang Uncle Sutardi sudah baca kan tadi dibilang siapa yang sudah perhitungkan dengan baik serta lihat kan bahaya-bahaya yang mengancam mereka kecuali orang tua yang beribadah di sini kan dibilang. Jadi apakah orang-orang tua yang beribadah sudah bisa perhitungkan dan lihat ini saudara-saudara? Sudah bisa discern good and evil kan orang-orang tua kan? Kalau makan strong meat kan bisa lihat kan? Dia punya anak-anak kan ketika membentangkan masalah ini. Dan dibilang bahwa orang-orang tua dibilang siapa yang sanggup pahami mereka punya karakter atau watak sebaik mereka punya siapa? Orang tua, ya kan? Apalagi dibilang ibu, terutama ibu, di mana ibu ini yang memperhatikan kan? Jadi yang jaga setiap every turn of the mind dari bayi, dia punya perubahan atau peningkatan pikiran sejak bayi, dan yang paling kenal dia punya anak, punya watak itu adalah siapa yang paling kenal itu? Ibunya. Ibu kan? Di mana sehingga karena ibunya yang paling kenal, apakah Auntie Esther dan ibunya takut dalam hal ini takut akan Tuhan, dibilang dengan begitu dia yang bisa kasih best prepare untuk counsel dia punya anak, untuk kasih petunjuk kan, karena dia yang tahu seluk-beluk anaknya kan, sehingga kalau anaknya bingung, ini jalan mana yang benar ini, dia bisa datang reason sama-sama dengan orang tuanya sehingga bisa dapat jalan keluarnya. Mantap enggak itu, Anti? Iya, mantap sekali, Lid. Itu kan. Iya. Dan bukan cuma ibu dibilang kan, dibilang di sini who can tell as well as what traits of character. Jadi dia punya karakter ini siapa yang bisa bilang kan, dan restrain dan bisa kendalikan seperti sebagaimana ibu, dan ditolong oleh apa di sini dibilang tadi? Bapaknya. By the father. Itu kan bapaknya. Oke, terima kasih Anti dan Uncle Sutardi dan Uncle Stanley tadi sudah bicara-bicara. Sekarang mari kita sekarang mau lihat ya konsep di Alkitab ya. Kita mau ada baca beberapa ayat, lalu tinggal 2 atau 3 kutipan. Jadi kita mau lihat sekarang konsep di Alkitab kan. Sebelum kita lihat, kita mau tanya sama Kak Geidi. Kak, jadi di sini penting sekali kan Kak untuk bisa orang tua
menjadi dia punya anak, punya confident atau orang kepada siapa dia mempercayakan atau mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya, Kak. Betul? Betul sekali, Lydia. Oke. Kak, kata lainnya confident apa, Kak? Kalau misalnya kalau bicara confident itu orangnya kan, Kak? Confident. Iya. Jadi kalau misalnya ini orang tua jadi confident anak, ketika anak jadikan orang tua confident, artinya anak apa terhadap orang tuanya? Trust sama orang tuanya, Lydia. Atau apakah dia miliki confidence di dalam dia punya orang tua? Kalau confident kan ada confident, betul. Yang dia miliki terhadap orang tuanya kan? Itu maksudnya. Jadi apakah confident ini orangnya dan confidence nggak bisa lepas, Kak? Itu satu paket. Confidence. Betul, satu paket. Satu paket kan. Jadi saudara-saudara apakah bisa lihat bedanya confident dengan confidence? Kalau confident tadi orang tuanya kan bicara tentang dia punya orang kan, kepada siapa. Tapi kalau confidence itu apa yang contohnya anak itu miliki terhadap dia punya orang tua. Dan tadi Kak Gedi sudah bilang kan, jadi confident itu orang tua, orangnya, dan confidence itu apa yang anak itu miliki terhadap orang tuanya. Jadi Kak, satu paket kan ini confident dan confidence. Dan kita mau tanya Kak Gedi, confidence itu kata lainnya apa Kak? Tadi Kak sudah bilang. Trust, Lydia. Trust, oke. Apalagi Kak? Benar itu, trust. Apalagi? Belief, boleh, Lid? Belief boleh, apalagi? Faith. Faith, betul kan Kak? Apakah itu semua hal yang sama Kak? Sama, Lid. Sama kan? Nah, itu dia. Jadi ini contohnya Kak, sebelum kita baca dia punya ayat-ayat, Kak, apa yang membuat orang itu bisa mengungkapkan dia punya isi hati Kak kepada orang lain? Apa yang membuat dia bisa lakukan itu? Gara-gara apa Kak? Karena trust, Lid. Karena ada faith. Oke, jadi Kak, contohnya kan Kak, ini contoh saja ya. Kalau dari mana Kak Gedi tahu, contohnya dari mana Kak Gedi tahu seseorang itu bahwa dia percaya, ada percaya. Percaya bisa dilihat nggak Kak? Nggak bisa, Lid. Harus ada bukti. Jadi dari mana Kak Gedi mau lihat kan ini anak ini ada percaya atau enggak? Apakah harus dibuktikan atau diungkapkan Kak? Betul. Nah, dan untuk diungkapkan itu biasanya dalam bentuk apa Kak? Diungkapkan dalam apa? Bentuk Perbuatan, apa? Lid. Perbuatan. Betul kan Kak? Itu dia punya konsep kan Kak? Bagaimana kita mau tahu ini anak percaya atau tidak, orang percaya atau tidak, kalau enggak pernah diungkapkan, karena percaya itu, confidence, trust, dan faith itu enggak bisa dilihat kan. Jadi contohnya begini Kak, kalau misalnya ada A, B, dan C, ini contoh ya, A, B, dan C. Lalu Kak G, C ini pada umumnya dia bicara kepada A, itu kenapa Kak? Ada A, B, dan C. Trust, ya. Karena ada faith. Kepada siapa? Kepada B ya tadi. A, B, C bicara kepada A. Oh, berarti kepada A faith-nya, Lid. Nah, kenapa dia enggak bicara sama B, Kak? Karena nggak ada faith, Lid, di orang itu. Oke, karena dia enggak percaya sama B, begitu, Kak? Jadi dia lebih percaya kepada, makanya dia bilangnya kepada A kan. Dan apakah itu dalam kehidupan sehari-hari begitu Kak? Contohnya,
kalau Kak Gedi kan mau cari tahu siapa ya yang Lydia ini percaya, contoh ya kan, Kak Gedi lihat saja dia ngomong sama siapa setiap hari, betul enggak Kak? Betul. Nah, dan apakah itu memang kenyataan hidup kan Kak? Jadi kita dari mana kita tahu siapa yang kita percaya, siapa yang kita bicara setiap hari, bisa bicara lama, betul enggak Kak? Berjam-jam, itu saya tahu dia percaya sama orang itu. Betul kan Kak? Dan jadi apakah pertanyaannya kenapa Kak dia bisa percaya kepada orang itu? Kenapa Kak? Kenapa si C ini lebih banyak kenapa si C lebih percaya kepada A? Karena apa Kak? Nah, selalu mendorong C. Nah, apakah harus ada conversation, ada pembicaraan toh Kak? Kalau contoh ya Kak, kalau C atau C ini Kak G lah. Kak G enggak pernah kenal baku apa dengan A, bisa enggak kira-kira Kak G dipercaya sama A? Mustahil dia. Mustahil. Berarti sebelum Kak G dipercaya kepada si A, apakah sebelumnya harus terjadi dulu sudah paling kurang sudah kenal, sudah pernah bicara sebelumnya, ya kan Kak? Dan apakah untuk percaya itu kita tahu paling sudah banyak bicara sebelumnya, betul enggak Kak? Apakah harus mulai dari start conversation, kenal dulu, start conversation, dan dipupuk, di-keep, ya kan? Sehingga akhirnya dia percaya. Makanya kalau ada apa-apa selalu ke A. Kak Gi selalu ke A, betul? Lama-lama jadi apakah dari mulai percakapan dan dipelihara, lama-lama jadi trust toh Kak? Itu dia punya. Iya, Lid. Nah, jadi kira-kira Kak kalau enggak pernah bicara awalnya, bisa enggak ada percaya akhirnya? Nggak bisa, Lid. Nggak bisa kan? Jadi awalnya bicara, ada kata-kata, akhirnya ada percaya kan Kak? Dan kita mau lihat sekarang, nanti kita mau lihat apa hasilnya, percaya itu hasilnya apa kan? Dan kita akan cari tahu dari kita bisa analisa orang-orang tua dan juga anak-anak ya. Dari mana kita bisa tahu apakah, jadi kita akan dengan baca ini selanjutnya kita akan bisa tahu apakah saya ini saya punya anak punya confident atau bukan ya. Kita akan bisa lihat ya analisa dari apa yang kita membaca sekarang ya. Mari kita mulai ya, itu konsep di Alkitab. Faith kan Kak? Confidence, belief, trust, faith. Iya, Lid. Oke, mari kita lihat. Mau buktikan apakah yang tadi kita bicara sama Kak Gay, benar nggak itu konsepnya ya? Roma 10 ayat 17, kan Kak? Kalau bicara faith kan? Iya, betul. Nah kita masih bicara sama Kak Gay lah di konsep ini ya Kak. Sampai beberapa ayat ini. Jadi dibilang di sini Kak, jadi faith, iman, datang dari apa ini Kak? Hearing the word of God. Apakah sesuai Kak dengan tadi? Kalau tidak pernah dengar perkataan dari orang itu, kira-kira bisa enggak percaya muncul Kak? Enggak bisa kan? Enggak bisa, Lydia. Begitu juga di Alkitab kan? Di Alkitab, kalau kita mau ada iman, apakah dibilang perlu dengar firman Tuhan Kak? Ya kan? Perlu sekali. Lalu sekarang kita mau lihat kan, faith itu untuk apa Kak? Faith itu untuk apa? Di Roma 5 ayat 1 dan 2, faith untuk apa Kak? Untuk bisa stand. Apakah ini akses kan untuk bisa grace lewat kan Kak? Untuk bisa disalurkan grace kan? Jadi dari ada perkataan sehingga iman muncul, dan iman ini supaya grace atau kasih karunia bisa disalurkan kan Kak? Lalu betul Lid. Serta sudah ada kasih karunia, ayat 5, Roma 1 ayat 5 bilang kasih karunia untuk
apakan? Untuk bisa apa? Obey, Lid. Untuk bisa obey. Jadi Kak, kalau misalnya tadi kan dimulai dari perkataan atau pembicaraan, ya kan? Sehingga ada muncul iman, dan kita tahu dengan iman itu ada grace untuk bisa obey. Apakah Kak, kalau artinya kita bisa bilang enggak Kak, kalau misalnya kenapa anak-anak enggak bisa obey gara-gara anak-anak enggak percaya dia punya orang tua. Betul enggak Kak? Betul, Lid. Jadi dari mana orang tua tahu bahwa orang tua itu dia punya anak punya confident? Apakah lihat kalau dia obey berarti dia ada confidence di dalam dia punya orang tua. Betul kan Kak? Apakah ini konsep dari Setuju. sama semua kan? Nah, lalu Sama. sama kan Kak? Nah, jadi kalau kita dari mana ya kita mau analisa, kita mau tahu kan kita punya anak ini ada kita ini confident-nya anak kita atau bukan kan? Atau anak saya ada confidence nggak ya di dalam saya? Coba lihat dia punya bukti pengungkapan. Kalau dia obey artinya dia percaya sama kamu. Kalau dia nggak obey artinya dia nggak percaya sama kamu. Betul kan Kak? Sedih nggak Kak begitu? Untuk tahu bahwa aduh anak saya ternyata percaya saya. Apalagi Tuhan kan Kak? Betul nggak? Apakah Tuhan sedih kalau kita tidak percaya akan firman Tuhan kan? Nah, kalau orang tua sedih bagaimana Tuhan kan Kak? Betul nggak? Jadi apakah grace itu hanya bisa disalurkan kalau ada faith kan Kak? Dan anak hanya bisa obey kalau ada faith nggak? Betul nggak Kak? Betul, Lid. Itu dia. Nah, jadi sekarang kita bisa lihat kan bagaimana untuk confidence itu penting sekali. Karena apakah itu akan bisa ujung-ujungnya ada obedience Kak? Untuk dimulai dari confidence, akhirnya bisa obey Kak, anak-anak. Ya kan? Setuju. Nah, dan sebaliknya, kalau anak-anak tidak percaya atau menjadikan orang tuanya confident, jangan heran kalau anaknya nggak obey kan Kak, nggak ada obedience kan. Nah, pertanyaannya tadi kan Kak, untuk ada confident ini atau faith, tadi dibilang harus dengar firman Tuhan, atau harus ada pembicaraan kan, conversation kan Kak, untuk didengar kan. Kalau nggak pernah bicara Kak, kira-kira bisa nggak didengar sehingga ada iman dan ada anak bisa obey? Nggak bisa, Lid. Nggak bisa. Jadi apakah pertama harus dengar dulu perkataan firman? Kalau di anak, jadi artinya dia dengar perkataannya siapa? Firman, bicaranya siapa Kak? Orang tua kan Kak? Iya, Lid. Iya. Ini kita lanjut lagi ya Kak, 2 ayat terakhir di konsep ini. Kita ke Yohanes 3 ayat 16. Jadi untuk bisa percaya harus dengar firman Tuhan kan Kak? Dan sesuai kita waktu itu ada communion pelajaran, kira-kira Kak, kalau misalnya ini Yohanes 3 ayat 16 kita tahu kan, karena Bapa sangat mengasihi dunia, dia berikan dia punya anaknya yang tunggal. Sehingga barang siapa percaya, ada percaya kan di sini kan Kak? Ada, Lid. Jadi Kak, kalau misalnya supaya ada iman harus dengar firman kan Kak? Dan apakah sesuai yang kita sudah belajar uraikan waktu di communion itu, bagaimana kita bisa beriman kalau kita tidak pernah dengar? Dan bagaimana kita bisa dengar kalau Tuhan Yesus, anak Bapa, tidak jadi manusia? Bisa tidak kita dengar firman Tuhan, Kak? Nggak bisa, Lid. Nah, jadi apakah Tuhan Yesus, anak Bapa, harus menjadi manusia dan berfirman sehingga kita bisa percaya, Kak? Bagaimana? Dan itu adalah bentuk love atau kasihnya Bapa. Jadi apakah kasihnya Bapa sama seperti anak jadi manusia dan berfirman, Kak? Sehingga ketika itu sudah terjadi, barulah bisa kita believe dan ujung-ujungnya ada obedience, kan Kak? Betul, Kak?
Betul, itu prosesnya, Lid. Prosesnya kan, Kak. Jadi kalau anak Bapa kan menjadi manusia dan itu adalah kasihnya Bapa sehingga kita bisa dengar firman Tuhan dan menghasilkan iman, ya kan? Sehingga iman itu bisa obey, Kak. Obey. Di Iya, Lid. Yohanes 14 ayat 15 bilang, kalau kamu love, di sini dibilang kamu keep, kan? Atau kamu obey. Betul enggak, Kak? Iya, Kak. Iya, Lid. Jadi, Kak, apakah untuk obey di sini dibilang karena love, betul enggak, Kak? Dan apakah Betul, Lid. love ini yang di Yohanes 3 ayat 16, karena Bapa dia kirim anaknya dan bisa berfirman sehingga kita bisa ada iman, Kak, dan bisa obey. Betul enggak, Kak? Apakah Betul. kira-kira kalau pertama tidak ada love, bisa enggak ada obey di ujung, Kak? Mustahil bisa. Bayangkan. Jadi apakah dia punya urutan, saudara-saudara? Bapa dulu harus kasih tunjuk dia punya love dengan kasih anaknya, dan dengan anaknya datang sebagai manusia, anaknya berfirman kan, Kak? Dan kalau anaknya berfirman sebagai manusia, sehingga kita bisa trust, bisa faith. Ada faith, bisa percaya. Dan kalau sudah percaya, apakah grace siap disalurkan dan otomatis ada obedience kan, Kak? Apakah saudara-saudara bisa lihat untuk bisa trust itu kalau tidak ada love bagaimana, Kak? Apakah love itu menghasilkan trust? Betul. Kalau nggak ada love-lovean aja, cuman pura-pura di hadapan orang tua aja. Nanti kalau Betul. orang tuanya nggak ada, bikin lagi pelanggaran. Aduh, jadi apakah Kak Gay, kalau misalnya anaknya obey bukan gara-gara love ini, apakah itu dipaksa semua atau Kak? Bukan love. Betul. Nah, jadi apakah obedience yang sesungguhnya ini bisa lihat nggak dia punya dasar ini love. Jadi love dulu, baru kita confidence, percaya, baru otomatis obedience. Jadi kira-kira kalau tidak pernah ada love, pernah bisa ada obedience nggak di sini? Nggak bisa. Jadi apakah kalau orang tua jadi confidence daripada anaknya, dia punya children otomatis akan obey. Betul kan? Apakah anak-anak setuju semua itu dan orang tua? Dan love itu tadi adalah gimana Tuhan Yesus jadi manusia dan berfirman kan? Jadi Kak, kalau orang tua enggak pernah kalau misalnya Tuhan Yesus enggak pernah jadi manusia dan berfirman dan itu adalah love, artinya kita enggak pernah bisa percaya dan enggak pernah bisa obey. Betul? Setuju. Jadi kalau diaplikasikan ke orang tua dan anak, kalau orang tuanya enggak pernah bicara, pernah enggak harapkan dia punya anak obey ujung-ujungnya? Seperti Tuhan Yesus harapkan kita beriman dan obey. Kalau Tuhan Yesus tidak pernah jadi manusia dan ungkapkan kasih-Nya Bapa dengan berfirman, kira-kira ada obedience itu, Kak? Nggak ada, Lid. Dan apakah sama kayak tadi konsepnya, Kak, kalau misalnya bicara, kan, conversation, kira-kira untuk bisa obey, untuk bisa trust, sekali bicara langsung trust atau harus banyak, Kak? Harus maksudnya sering. Betul enggak? Harus diulang-ulang di depan rumah, waktu jalan, waktu mau tidur. Jadi mulut nggak berhenti, Lid. Apakah, Kak, kita pun begitu? Kalau kita kurang firman Tuhan, enggak heran kan kenapa kita enggak obey kan, Kak? Betul enggak, Kak? Atau kehidupan kita karena kurang firman kan? Artinya, Kak, apakah kita bisa simpulkan kenapa anak-anak enggak bisa obey? Apakah gara-gara orang tuanya kurang bicara sama anaknya? Kurang komunikasi, Lid. Betul ya, kurang komunikasi. Dan apakah, Kak, kalau komunikasi butuh waktu toh itu, Kak? Atau cuma hi, bye, sudah. Itu, Kak, kalau cuma hi and bye,
pagi-pagi high and buy, malam-malam high and buy. Bagaimana? Bisa harapkan anak-anaknya obey kalau begitu? Enggak, Lid. Anak-anaknya OB untuk minta uang aja. Jadi Kak, apakah bisa dan orang tua semua bisa lihat enggak bahwa kita punya waktu bicara dengan anak itu bisa menentukan anak ini mau obey atau enggak. Ya kan Kak, dengan kita bicara-bicara, anak jadi bisa trust kita. Ya, tentunya dia pilih kan, itu kita tahu pilihan kan untuk trust. Tapi dia pernah bisa pilih enggak kalau misalnya orang tuanya enggak pernah buka mulut, enggak pernah bicara, enggak pernah spend time dengan anak, ya kan? Jadi, apakah saudara-saudara bisa lihat enggak bagaimana kalau orang tua tidak pernah bicara dengan anaknya, jarang bicara, jarang spend time, di mana sih orang tua habiskan waktu dengan apa? Sehingga enggak ada waktu untuk bicara dengan anaknya. Sehingga anaknya kalau ada susah apa-apa, enggak ke orang tua, kayak tadi Kak Uncle Stanley bilang, nanti dia cari orang lain untuk kasih tahu dia punya masalah atau ada apa-apa. Masih untung kalau orang yang dia kasih tahu takut akan Tuhan kan Kak. Kalau orang yang dikasih tahu orang dunia bagaimana? Apakah lebih hancur itu Kak anaknya? Betul, Lid. Maka makin duniawi dan banyak anak-anak juga yang bunuh diri kan, karena nggak tahu dia punya solusi apa. Apakah itu cuma gara-gara kurang komunikasi dengan dia punya anak dan karena orang tuanya nggak ada waktu buat anak, nggak tahu sibuk apa? Apa kira-kira ada yang lebih penting nggak selain bicara dengan anaknya sehingga anaknya bisa percaya, dan kalau percaya otomatis dia akan obey apa yang dia percaya toh Kak, itu konsep Alkitab enggak lah kan Kak. Jadi kira-kira kalau orang tua tanya kenapa ya saya punya anak ini susah sekali obey, tanyakan diri sendiri, kamu punya waktu dengan anakmu seberapa banyak, betul enggak Kak? Kamu bicara dengan anakmu seberapa banyak atau lebih banyak bicara dengan orang lain dan urusan-urusanmu, ya kan? Makanya anaknya nggak obey. Lalu karena orang tuanya sibuk, lihat kenapa ya anak saya jadi lebih dekat dengan Gady, contohnya kan? Kenapa ya dia kalau ada apa-apa bicara sama Gady, contohnya orang tuanya sekarang mulai sedih. Kenapa ya anak saya nggak mau terbuka? Apakah itu gara-gara nggak pernah ada waktu untuk bisa jadi anak punya tempat dia curahkan dia punya isi hati? Ya toh Kak? Iya, Lid. Itu dia. Jadi itulah ya, gimana kalau kita anak-anak kasihan ini ndak ada tempat untuk dia bisa ungkapkan hati, dia akan cari orang lain untuk bilang itu semua, dan orang tua ketika lihat anaknya sudah terbuka kepada orang lain, baru sadar kan, baru rasa sedih. Kenapa ya saya ini ndak dipercaya, sakit ndak itu Kak? Sakit. Itu dia. Tetapi apakah itu gara-gara kelalaian sendiri? Kenapa ndak pernah ambil waktu pilih untuk bicara sama anak-anak kan Kak? Betul. Itu dia. Dan sekarang anaknya sudah kayak es batu, ya kan? Mau ajak bicara sedikit, oh sibuk, atau mau keluar, atau tapi kalau call bicara sama orang berjam-jam kayaknya enak sekali lihatnya, enjoy sekali. Tapi kalau diajak bicara orang tuanya kayak es batu, dingin sekali Kak, betul toh? Gara-gara apa? Anak-anak orang tuanya sebelumnya nggak pernah untuk apa? Mau ambil waktu dan dengan dia punya anak-anak. Aduh, mengerikan sekali ya Kak. Maksudnya itu keadaannya begitu kan Kak. Jadi Kak, kita sudah mau baca berapa? 3 kutip. Halo, Anti. Ada yang mau bicara? Gini, ini mau sedikit tambahkan, Lydia, sorry. Oh iya, silakan Anti. Jadi memang kenapa anak itu juga tidak percaya kepada orang tuanya, seperti pelajaran kemarin juga dari Gady ya kan. Memang di sini kan ada kata kasih atau love itu kan. Iya. Jadi anak itu memang orang tua itu memang sudah banyak waktu untuk anaknya, ya kan. Tapi orang tua itu juga dia tidak
dia selalu memarahi anaknya ya, tidak pada tempatnya. Dan juga dia orang tua itu dia memarahi anak itu di depan orang. Jadi dia kalau mau nasihatin anaknya itu di depan orang, jadi tahu kesalahan orang lain, tahu kesalahan anaknya itu. Jadi apa-apa sedikit marah. Padahal orang tua itu dia banyak waktu untuk anaknya, tapi dia memang orang tuanya mungkin dia seperti Hosea 4 ayat 6, dia kurang pengetahuan bagaimana dia mendidik anaknya. Jadi anak itu jadi merasa depresi gitu, dia nggak tahu apa yang dia lakukan. Akhirnya dia nggak percaya sama orang tuanya, padahal orang tuanya sudah banyak waktu untuk anaknya. Iya kan? Jadi bagaimana anak itu supaya percaya sama orang tua itu? Jadi kita sebagai orang tua, jangan kita mempermalukan kalau dia mempunyai kesalahan, jangan kita nasihatin dia di depan orang gitu. Betul. Walaupun kita juga walaupun kita sudah dewasa juga, kalau panggil, kita bicara berdua atau jangan kita orang tua ini sok-sok menasihati atau gitu kan. Jadi kita lebih baik diam, nanti kalau sudah ada waktu kita panggil gitu, kita bicara gitu. Betul. Nah, apalagi di tahun-tahun permulaan ya kan. Jadi di situ sangat sensitif sekali gitu. Jadi anak-anak itu jangan kita marahin di depan orang gitu, atau orang tua atau terutama ibu ya, dari anak-anak itu dia mendengar orang tua apa-apa sedikit marah. Padahal orang tua banyak waktu untuk anaknya. Jadi memang kita harus tahu ya itulah bukti cinta, kan ada dibilang tadi love itu. Jadi kalau kita mau mengasihi anak kita, jangan kita mempermalukan anak itu atau memarahi dia sedikit-sedikit. Apa yang dia lakukan, marah, pegang ini nggak boleh, begitu ya. Iya, betul sekali Anti. Jadi apakah kalau tadi salah kan Anti bilang jangan di depan orang, panggil kan, let us reason together tadi kan dibilang kan. Iya betul. Selesaikan persoalan. Benar sekali ya, kita ada baca juga kutipan di Child Guidance yang Anti Esther bilang tadi. Jadi apa yang membuat anak-anaknya enggak percaya walaupun sudah ada waktu kan orang tuanya Anti. Itu ada kita baca. Jadi apakah cukup Anti untuk ada waktu tapi enggak ada pengetahuan? Bagaimana? Apakah itu harus seimbang juga kan? Ada waktu bicara dan yang dibicarakan pastikan sesuai firman Tuhan kan Anti? Kalau enggak sesuai firman Tuhan kayak tadi Anti bilang marah-marah dan segala macam, sehingga anaknya udah nggak mau percaya lagi kan. Ada kita baca ketika Mrs. White bilang begini, kenapa anak punya confidence between anak dan orang tua bisa destroy, bisa hancur. Dibilang karena ada kayak yang kemarin Kak Gay dibahas, hal-hal atau hukum-hukum yang nggak perlu. Dimana contohnya anaknya mau, jadi orang tuanya terlalu bukan mau bilang ada hal-hal yang nggak perlu tapi orang tuanya paksakan kepada anaknya. Jadi Mrs. White bilang begini, nanti kita kasih ya. Mrs. White bilang begini, karena jadi mau bergerak sedikit kayak dikekang anaknya. Jadi karena mau bikin apa-apa salah, bikin apa-apa dimarahi. Jadi dia jadi pikir begini. Jadi ini Mrs. White yang bilangnya, kita ada baca. Jadi dia jadi pikir bahwa kayaknya saya mau bicara apa saja kayaknya enggak berguna. Itu dia ya. Ada kita nanti kita share ya dia punya. Jadi pas dia pikir bahwa kayaknya kita enggak mau ngomong apa-apa, kayaknya enggak ada gunanya lagi. Dibilang Mrs. White bilang, dengan cara begitulah dia punya confidence kepada dia punya orang tua dihancurkan. Gara-gara apa? Bikin apa-apa saja salah. Padahal itu maksudnya tidak melanggar hukum Tuhan kan. Tapi gara-gara itu ini dia, mana dia? Sehingga anaknya nggak percaya kepada orang tuanya kan. Ini ya kita share ya. Bi boleh cek itu CG285 di message. Ini ya yang Anti Esther bilang betul sekali. Jadi kalau tidak berdasarkan juga pengetahuan firman Tuhan, walaupun sudah banyak waktu, jadi
Jadi apakah orang tua jadi kayak polisi kan? Ngapain itu anaknya di Iya, matanya nggak pernah lepas. Contoh, mau keluar rumah 5 langkah langsung disuruh masuk lagi, masuk. Apakah anak-anaknya apakah seperti dikekangkan itu sehingga dia nggak percaya lagi orang tuanya. Sehingga malah jadi nggak obey. Dia punya tujuan tadi orang tua supaya anaknya obey. Akhirnya karena perlaku ini ya, unnecessary restriction. Jadi di sini dibilang banyak orang tua takut kan dia punya anak kenapa-kenapa. Tapi di sini dibilang bahwa mana itu ya tadi? Many parents deny the children an indulgence. Nah, jadi ada indulgence di sini baik ya dalam hal ini. Ada indulgence di mana itu dibilang di sini safe dan innocent yang anak mau lakukan. Jadi ada hal-hal yang anak-anak mau lakukan itu tidak melanggar. Tapi saking takutnya orang tua, dia kayak restrict sekali dia punya anak kan, mengekang sekali dia punya anak-anak. Dibilang melalui takut akan dia punya evil result, mereka menolak untuk mengizinkan mereka punya anak ini bisa menikmati simple pleasure di sini dibilang. Dan seharusnya kalau diizinkan untuk anak-anak bisa menikmati itu, dibilang itu justru yang akan membuat mereka terhindar dari evil. Tapi karena mau bikin apa-apa ndak bisa, mau pegang ini ndak bisa, pokoknya dimarahi terus. Dan itu unnecessary, dibilang tidak perlu, ya kan Kak G yang kemarin Kak G bahas dengan Uncle Alex, yang tidak perlu. Jadi sekarang dibilang begini, demikianlah anak pikir bahwa dibilang no use in expecting any favor. Dia bilang, aduh kayaknya nggak ada guna lagi mau mengharapkan sesuatu. Apakah jadi hopeless ini anak-anak? Betul. Tuh. Ini contohnya Lalu, begini, Lydia. Contohnya begini kan, orang tua kasih dari kecil mungkin 2 tahun, setahun, lagi kasih makan. Ayo makan cepat. Nah nanti kamu ditangkap polisi. Nah, alasannya nggak benar gitu. Iya betul. Ya, nanti polisi tangkap kamu loh gitu. Iya, itu kan cara sudah salah kata-kata dari kecil. Itu contoh yang kecil gitu. Ya ditakut-takuti ya. Iya betul. Jadi nggak percaya lagi kan anaknya kan, dikekang dan karena takut masuk anak-anaknya nanti evil, tapi malah jadi evil karena salah cara kan. Nanti walaupun sudah banyak waktu tanpa firman Tuhan salah juga kan. Jadi di sini bilang karena begitu anak-anaknya bikin udah nggak ada gunanya lagi kita bicara, kayaknya minta sama mama papa kayaknya nggak akan mau dikasih. Dibilang oleh sebab itu mereka nggak tanya-tanya lagi sekarang. Bayangkan. Dan mereka pikir, aduh kita mau bikin ini pasti dilarang. Ini dibilang, pleasure dating will be forbidden. Abis itu apa terjadi? Confidence between parents and children is thus destroyed. Apakah hancur ini? Nggak percaya lagi orang tuanya. Betul? Gara-gara ada restriction yang tidak butuh kan, cara-cara yang salah, yang bukan dari firman Tuhan, walaupun sudah banyak waktu justru jadi salah. Dengan selalu watch dia punya anak, ndak ada dikasih ini sama sekali kan, untuk kebebasan hal-hal yang bukan berdosa kan, gara-gara itu justru anaknya sekarang jadi ndak percaya dia punya orang tua. Betul kan Andi? Itu dia. Terima kasih ya Anti sudah share. Nah, jadi apakah berbahagialah kan orang-orang tua yang dimana orang tua adalah tempat curahan hati anaknya. Kalau contohnya, jadi dia punya, kalau itu tidak ada persoalan kan nanti, apakah persoalannya sekarang, kenapa saya punya anak tidak bisa, kenapa saya ini bukan confident saya punya anak, apakah itu dia punya persoalan, betul? Persoalannya sekarang itu kan, bagaimana, kenapa bisa orang tua itu tidak menjadi confident daripada dia punya anak kan? Apa yang harus dilakukan sekarang, betul enggak Andi? Iya betul. Untuk bisa, untuk bisa bagaimana orang tua memenangkan kembali dia punya anak-anak punya kepercayaan akan orang tuanya kan? Mari kita baca ya di sini ya saudara-saudara. Kita baca saja ya. Ini yang Uncle Sutar dibawakan lalu. Dibilang, orang-orang tua harus belajar,
should study the best and most. Harus belajar cara yang terbaik dan paling sukses bagaimana untuk menangkan cinta dan kepercayaan anak-anaknya. Supaya mereka bisa menuntun mereka di jalan yang benar. Bagaimana? Apakah saudara-saudara setuju ini? Dibilang, apakah tentu harus belajar dulu? Jadi sekarang bagaimana anak saya sudah kehilangan confidence, tidak mau obey. Apa yang harus saya lakukan? Dibilang, study sekarang. Betul? Apakah disuruh study ini orang tua? Study the best and most successful manner, kan? Apakah saudara-saudara setuju semuanya? Iya. Iya, setuju. Iya kan? Nah, dan di sini dibilang jadi sekarang kita mau cari tahu how, ya kan? Bagaimana untuk bisa win to love dan confidence, betul nggak, Aunty Esther dan semua ya? Iya. Jadi Iya. how to win love and confidence daripada anak-anak ini kan? Nah, kita baca saja ya ini ya. Dibilang seperti ini. Ada bahaya bagi orang tua ataupun guru yang di sini bilang memerintah terlalu banyak. Ini kan yang Anti sudah bilang kan, pas ya Mas, memang mau dibaca ini. Terlalu banyak memerintah, ya kan? Sementara mereka gagal untuk mengadakan hubungan sosial yang cukup dengan anak-anaknya. Jadi banyak suruh-suruh perintah, tetapi dibilang gagal hubungan sosial. Apa maksudnya ini ya? Kita mau lihat apa ini hubungan sosial yang digagalkan ini kan, yang gagal. Lalu dibilang begini, mereka sering terlalu memisahkan diri ya, maksudnya kayak jaga jarak lah begitu. Maksudnya sudah perintah-perintah, tapi nggak mau dekat-dekat ya. Maksudnya kayak, oh iya kamu yang harus dengar, saya yang berkuasa. Begitu kan Aunty Esther? Dia punya pesan begini kan. Dibilang, ini menggunakan wewenang mereka dengan cara yang dingin dan tidak bersimpati. Jadi apakah dibilang kalau orang-orang tua memerintah tapi dan mau kontrol anaknya, tapi di sini caranya dingin, kira-kira anaknya mau dengar enggak itu kalau begitu? Iya, nggak mau dengar. Nggak salah kan untuk mau perintah anaknya, tapi apakah kita perlu belajar cara-caranya Aunty Esther, betul? Kita mau anak disiplin, tapi caranya masih salah, betul Andi? Dibilang caranya masih dingin, nggak ada simpati, betul? Kayak tadi kan seakan-akan saya yang memerintah, kamu cuma tunduk. Seakan-akan ini kayak master and servant, betul enggak? Satunya pembantu, satunya tuan, betul enggak? Anak-anak jadi rasa, kayak saya kayak pembantu ini, betul enggak? Didikte terus kan? Enggak ada, dan dengan cara yang dingin dan enggak ada simpati, bayangkan. Ya kan? Dan dibilang, kalau kita orang tua punya cara dingin dan tanpa simpati dan banyak-banyak perintah, betul kan nanti? Jadi caranya sudah salah dan banyak lagi yang dibilang kan, perintahnya banyak sekali, banyak tuntutan tapi nggak pernah kasih simpati, betul nggak Anti? Dibilang ini cara seperti ini dibilang tidak dapat memenangkan hati anak-anak. Kira-kira anak-anak suka enggak disuruh bikin ini, bikin itu, harus begini, tapi orang tuanya dingin sekali, enggak pernah simpati. Setiap hari cuma kasih perintah saja terus, enggak pernah anaknya dikasih simpati, enggak pernah disayang, betul kan? Cuma diperintahkan saja, kamu cuci piring, kamu belajar ya, kamu pel, tapi enggak pernah ajak bicara, ya kan? Bagaimana hari ini ada berita apa, begitu kan? Nggak pernah ditanya begitu, cuma disuruh-suruh terus anaknya. Iya. Ya kan? Dan itu tadi kan yang menyebabkan anaknya punya kepercayaan hancur kan? Lalu di sini dibilangnya, ini ya, saudara-saudara, kita bisa menangkan hati anak-anak kita kembali, bagaimana caranya? Kita mau minta, apakah ada Aunty Nuning? Boleh baca Aunty Nuning? Selamat pagi Aunty Nuning. Pagi Lydia.
Oke, mari kita baca nanti untuk menangkan hati cinta dan confidence anak-anak bagaimana ya? Oke, mari kita baca. If ya, if, jikalau. Oke. Kalau mereka mau mengumpulkan anak-anak itu supaya datang dekat kepada mereka dan menunjukkan mereka mengasihi anak-anak itu dan mau perhatian di dalam segala usaha mereka, bahkan di dalam permainan mereka, kadang-kadang seperti seorang anak di tengah-tengah mereka. Maka akan menjadikan anak-anak itu sangat bergembira dan akan memenangkan kasih dan kepercayaan anak-anak itu. Dan anak itu akan belajar lebih cepat untuk menghormati dan menyukai wewenang orang tua dan guru mereka. Tua bertanggung jawab. Anti Nuning, apakah di sini kita dibilang bahwa kalau saja orang tua mau gather dia punya children close to them, jadi apakah rangkul anaknya, ya kan? Jadi kita harus menjadi seperti dia juga. Iya, dibilang show love, ya kan? Kasih tunjuk bahwa kita berminat di dalam mereka punya usaha, kan? Iya. Terus kalau mereka olahraga sama-sama iut ya gitu kan, Andi. Terus dibilang sometimes even being a child among them, kayak menyesuaikan diri, kayak berbaur lah dengan mereka kan, Anti Nuning di sini kan. Dan ini bukan cuma anak-anak kecil ya, yang anak-anak juga sudah remaja, sudah dewasa, namanya masih anak kan, Andi. Apa salahnya kita rangkul anak kita, betul nggak, Andi? Kita bicara, dia lagi bikin apa, kita bantu, ya kan? Start conversation, betul, Andi? Kalau dia, contoh ya, aduh anak saya sudah nggak percaya, saya dingin sekali anak saya, contoh kan. Kenapa contohnya? Aduh anak saya jauh lagi, kenapa tidak call, betul nggak Anti? Telepon, ya kan? Bangun percakapan, tanya, betul nggak Anti? Ya kan? Apakah kita perlu lakukan apa yang harus kita lakukan? Jangan anaknya sudah dingin, orang tuanya dingin, es batu bagaimana itu antigen? Ya kan? Lalu harus membuat mereka punya anak happy dan supaya bisa gain atau dapatkan kembali mereka punya love dan memenangkan kembali mereka punya confidence, ya kan Anti Nuning? Dan jadi apakah kalau kita banyak waktu, kita sayang kepada mereka, kita bicara, apakah di sini bilang akhirnya kita, dan itu butuh waktu kan Anti Nuning, bukan sekali bicara langsung anak saya ini dari tadi tidak langsung percaya. Apakah orang tua tidak boleh patah semangat kan? Contohnya, misalnya kita call anak ini sudah dingin atau sudah tidak percaya lagi kalau jauh atau apa, kita telepon kan, tidak mau diangkat, telepon lagi, teks, ya kan, bikin apa saja yang bisa dibikinkan Anti Nuning, tanya kan, sudah makan hari ini atau ada bikin apa? Apakah itu mulai dari bicara kan tadi firman kan, dikasih firman, dikasih pembicaraan, ya kan? Kalau kadang kan orang tua kalau misalnya anaknya sudah tidak percaya, kadang sudah malu, betul enggak? Apakah begitu? Mau mulai percakapan kadang sudah rasa dingin, betul enggak Anti Nuning? Betul ya kan? sekali. Tapi apakah kalau kita mau untuk menangkan anak-anak ini kepada Kristus, kita minta sama Tuhan, Tuhan, saya enggak rasa ini mau teks saya punya anak. Berikan saya Tuhan rasa untuk bisa teks contoh D atau K lagi apa. Begitu kan Anti Nuning? Iya. Jangan kalau anak kita diam-diam, kita diam-diam juga, ya kan? Enggak pernah kita show kita punya love. Anak sudah seperti es batu, lewat orang tuanya enggak ada tegur, enggak ada apa. Betul enggak Anti Nuning? Apakah kalau kita show love, ini es batu bisa meleleh, betul enggak Anti Nuning? Tapi apakah kadang orang tua terlalu gengsi kan untuk mau nyatakan dia punya love kepada anaknya yang sudah kehilangan dia punya confidence, betul enggak Anti Nuning? Coba ajak bicara, mari kita berdoa sama-sama. Bagaimana Anti Nuning? Mantap nggak itu kalau ajak anaknya berdoa? Apakah orang tua di sini suka ajak anaknya untuk berdoa? Kalau sekali anaknya dingin, kalau nggak pernah dicoba, bagaimana Anti Nuning? Betul? Jadi contoh, aduh, anak saya ini kayaknya dingin sekali. Diajak ngomong kayaknya sukar, tapi nggak pernah dicoba untuk
tanya sesuatu atau panggil berdoa, nggak pernah dicoba, apakah bisa Orang tua bertanggung sama jawab. kalau kita nggak pernah lakukan itu, Anti Nuning? Iya, nggak bisa. Kita harus orang tua yang aktif kalau anaknya diem. Dan apakah kalau orang tua, kenapa sih nggak bisa bikin itu? Saya nggak bisa ya begitu ke anak saya. Kenapa? Apakah gengsi itu namanya? Iya juga. Satu, kedua juga merasa bersalah juga sih. Kalau rasa bersalah bilang kan, Andi, maksudnya ungkapkan kan. Apakah semua persoalan itu nggak bisa selesai karena kita nggak mau come let us reason together, Anti Nuning? Untuk bisa, apakah artinya bisa anak kita dingin kan seperti es batu ini? Iya. Kalau kita juga dingin seperti es batu, kira-kira bisa cair nggak? Tidak. Bisa, tapi kalau kita mau yang orang tua mulai bisa. Apakah tadi Yohanes 3:16 kasih Kristus dulu cairkan kita, kalau kita sudah cair kita dengan kasih Kristus kita bisa cairkan kita punya anak-anak punya kedinginan dan tidak mau percaya orang tua. Betul Anti Nuning? Amin Lydia. Kenapa sih orang tua terlalu gengsi dan apa sih yang menjadi penghalang sehingga kita tidak mau untuk paling kurang bicara, ya kan, ajak anaknya berdoa dan paling kurang give a try lah kan, Anti Nuning, cobalah kan. Kalau kita selalu pikir bahwa aduh pasti dia tolak, aduh pasti dia enggak mau, aduh pasti dia begini. Kalau enggak pernah ditembus itu tembok itu, enggak akan pernah kita bisa menangkan kita punya anak-anak punya love and confidence lagi. Ya kan Anti Nuning? Yang sudah lama di-destroy, sudah lama ada jarak, betul enggak Anti Nuning? Betul. Ya, dengan kasih Kristus yang sudah melelehkan kita bisa untuk kalau es batu dikasih hangat lama-lama cair juga tuh Anti Nuning. Tapi kalau kita enggak pernah kasih hangat dengan bicara dan tadi tuh show love dengan ajak mereka bikin sesuatu. Kalau kita enggak pernah itu gengsi terus, enggak pernah bisa anak-anak ini dimenangkan. Bisa lihat itu gengsi itu bisa menutup pintu keselamatan gara-gara gengsi tuh. Iya, apa Mau gengsi anaknya untuk selamat, mau gengsi apa gunanya itu? Kalau gengsi dan hilang. Sia-sia. Itu dia. Dan bayangkan ya di sini dibilang kalau kita sudah gain mereka punya love and confidence, dibilang mereka akan more quickly learn to respect and love. Mereka punya parents, punya authority. Apakah Anti Nuning otomatis mereka akan respect, love? Kalau love tadi obey kan Anti? Betul enggak? Jadi apakah kalau kita bayangkan dimulai dengan hal-hal kecil, ajak bicara, main sama-sama dan ambil waktu, dan diulang-ulang dengan pertolongan Tuhan, apakah anak-anak akhirnya bisa melted juga? Bisa respect kembali dan bisa love kembali, otomatis obey. Betul Anti Nuning? Bisa otomatis obey kan anaknya? Jadi Anti Nuning, kira-kira kalau kita karena dia, jadi apakah trust ini penting sekali sehingga otomatis obedience-nya, betul nggak Anti Nuning? Iya. Kalau sudah trust ya, karena tadi kan trust karena cinta kan, karena ditunjukkan cinta kan, dan sehingga dia trust, dia cinta, dia love back. Kalau sudah cinta, apakah disuruh apapun mau Anti Nuning? Betul nggak? Dulu Anti Nuning sama Uncle Gun kalau sudah cinta disuruh apapun saja mau tuh Anti. Nggak disuruh pun dibuat tuh Andi, menawarkan diri, nggak perlu dipaksa-paksa, betul nggak? Laper ya, Lip. Itu dia. Apakah itu konsepnya sama kayak anak-anak? Kalau anak-anak percaya sama kita karena kita mengasihi mereka, kita mencintai mereka, kita nggak perlu paksa-paksa, nggak perlu pukul, mereka akan obey. Kenapa mereka nggak begitu? Karena kita nggak menunjukkan kasih yang sesungguhnya itu seperti apa. Apakah itu namanya the power of love kan Anti Nuning? Kalau saja orang tua mau runtuhkan, hancurkan dia punya pride, mulai bicara, lakukan apa yang perlu dilakukan dengan pertolongan Tuhan, anak-anak akhirnya bisa melted dan bisa trust kembali dan bisa respect, bisa love, dan otomatis kalau sudah love dia bisa obey. Apapun itu dia akan obey. Betul Anti Nuning? Iya. Betul. Itulah perjuangan kita kan. Nah, ini kita baca 2 kutipan terakhir ya. 2 kutipan terakhir. Kita Adventist Home.
Gimana Anti? Sorry ada bicara tadi. Thank you udah baca kutipan ini. Iya, sama-sama Anti. Kita semua lagi berjuang kan? Kita ingat yang Iut punya kutipan di mana itu koin yang hilang. Apakah dibilang orang tua nggak bisa rest untuk bisa kerja di dalam rumah kalau ada anak-anaknya yang dia punya confidence dan love belum dimenangkan. Nggak bisa rest loh kita saudara-saudara ini. Anak orang tua. Kalau ada anggota keluarga kita yang belum dimenangkan kepada Tuhan Yesus, mereka punya confidence dan love, itu dibilang kita belum bisa rest. Ya kan, Nanti Nuning setuju itu? Setuju, Lydia. Ya, mari kita baca kutipan Adventist Home ini ya, yang 184.2. Nggak ada salahnya kan Anti Nuning ajak anaknya, Dek, kita pray, contoh kan? Walaupun, ini nggak salah Tuhan, berdoa dulu. Aduh, jangan malu-malu kan Anti Nuning. Buat semua ya. Iya. Kalau kita mau untuk menangkan, kita punya anak, punya confidence. Yang di sini. sebagai wakil Allah. Dalam arti yang khusus, dibilang orang tua mandang dirinya, haruslah memandang dirinya sebagai wakil Tuhan. Apakah Anti Nuning orang tua wakil Tuhan? Ya kan? Iya. Untuk ajar anak-anak mereka seperti bagaimana Abraham ajar, memelihara jalan-jalan, mengetahui apakah jalan Tuhan itu kan, supaya mereka dapat ajarkan kepada seluruh rumah tangga. Artinya Anti Nuning kalau orang tua wakil Tuhan, kalau kita menangkan anak-anak punya confidence, apakah itu sama seperti kita menangkan mereka punya confidence kepada Tuhan? Betul. Apakah kalau dia sudah bisa trust dan obey, itu otomatis dia akan begitu juga kepada Tuhan? Iya kan Anti Nuning? Karena orang tua wakil Tuhan kan? Iya, iya. Lalu di sini dibilang, they need to search the scripture diligently. Ini dia. Orang tua harus lidiki Alkitab dengan rajin untuk tahu jalan-jalan Tuhan, ya kan? Nah, dan dibilang supaya orang tua bisa mengajar anaknya, orang tua harus pertama belajar dulu. Kumpulkan terang firman Tuhan dari Alkitab, ya kan? Dan dengan contoh membawa terang ini kepada pendidikan anak-anak mereka. Jadi apakah orang tua pertama ini harus belajar dulu ini kan? Iya. Belajar firman Tuhan dulu kan? Dan apa itu dia. Dengan dia belajar dan orang tua sudah percaya dan obey, dia bisa ajarkan anaknya untuk percaya dan obey, dan otomatis itu pun anaknya akan percaya dan obey kepada Bapa di surga. Karena orang tua wakil Tuhan kan, Anti Nuning. Lalu kita mau lihat ya, ini terakhir, kutipan terakhir. Pelajaran, a lesson in implicit confidence. Implicit itu unquestioning. Jadi percaya, ya kan, tanpa memang benar-benar percaya sepenuhnya kan, tanpa tanya-tanya. Oke, mari kita lihat ya. Ishak, ingat Ishak? Apakah ini contoh confidence paling mantap ini Anti Nuning? Iya. Ishak. Bagaimana Ishak trust dia punya orang tua? Mari kita lihat ya. Dibilang, Ishak diikat oleh tangan yang gemetar dan penuh kasih dari bapaknya yang berkasihan itu. Nah, apakah Abraham sangat mengasihi Ishak ini, anak yang ini kan? Ishak kita tahu kan anak yang. Jadi apakah Abraham sangat mengasihi Ishak dan dibilang, kenapa dia ikat Ishak? Dibilang oleh karena Tuhan yang suruh. Betul enggak, Anti Nuning? Iya. Dan dibilang Ishak submit, menyerah kepada mau dikorbankan. Apakah dia obey ini Anti? Karena diajar oleh orang tuanya. Kenapa? Karena dia percaya, dia punya ketulusan bapaknya. Waduh, mantap sekali enggak ini Anti Nuning? Bayangkan ya Anti Nuning, kalau kita ajar anak-anak kita untuk percaya kita, sebagaimana juga percaya kepada Bapa di surga, apakah mau dibunuh sekalipun dia obey Anti Nuning? Bisa lihat ini, kalau diajar anak-anak, luar biasa kan? Dengan firman Tuhan. Betul Anti Nuning? Dibilang, tindakan yang penuh iman dari Abraham ini dicatat menjadi keuntungan bagi kita.
pelajaran dia bilang buat kita. Mengajarkan kepada kita pelajaran yang besar tentang kepercayaan dalam tuntutan Tuhan. Jadi apakah orang tua harus lebih dahulu percaya tuntutan Tuhan dulu ini kan? Confidence di dalam apa yang Tuhan minta kan? Lalu bagaimanapun ketat dan menyakitkan hal itu. Jadi apapun yang firman Tuhan instruksikan, walaupun itu dibilang ketat dan menyakitkan atau cutting, dibilang kita belajar untuk percaya, confidence di dalam apa yang Tuhan bilang. Dan dibilang itu dengan Abraham confidence dengan apa yang Tuhan firmankan, dia ajarkan kepada anak-anak tentang bagaimana untuk berserah dengan sempurna, sepenuhnya, perfect submission to parents dan kepada Tuhan. Jadi apakah untuk ajarkan anak trust and submit dan obey kepada orang tua itu sama seperti ajarkan mereka trust, confidence, dan perfect submission kepada Tuhan juga, Anti Nuning? Mengajarkan anak dan dibilang oleh penurutan Abraham kita diajar bahwa tidak ada sesuatu yang terlalu berharga untuk diberikan kepada Tuhan kan. Berharga bagi kita. Ini sebelum tutup saudara-saudara, apakah kita bisa lihat enggak ini? Karena Ishak percaya bapaknya mau sampai dibunuh dan dikorbankan pun dia obey. Luar biasa itu Anti Nuning. Akhirnya Tuhan itu domba. Apakah Anti Nuning kalau kita ajar anak-anak kita sekarang dengan kasih untuk supaya mereka bisa percaya dan mereka bisa obey, Anti Nuning, anak-anak di akhir zaman kalau diajar untuk trust, apakah ketika dihadapkan dengan krisis karena sudah biasa diajar di dalam rumah untuk obey, ya kan, obey God, apakah nanti ketika diperhadapkan di krisis di luar, contoh, mau divaksin, apakah mereka akan bilang lebih baik saya mati dan saya obey daripada saya divaksin? Itu seperti Ishak. Saya akan obey sekalipun itu harus letakkan saya punya nyawa. Betul enggak Anti Nuning? Karena saya percaya di dalam firman Tuhan, sebagaimana saya sudah dilatih orang tua saya untuk percaya kepada firman Tuhan. Betul enggak Anti Nuning? Apakah saudara-saudara bisa lihat ini? Terima kasih. Hasil akhir daripada confident, percaya, akan menghasilkan obedience, sekalipun kita harus letakkan kita punya nyawa sebagai untuk kita bisa obey. Itu dia. Keluarga itu, bapak punya pekerjaan. Jadi saudara-saudara semuanya, orang tua dan anak-anak, selamat berjuang untuk percaya kepada Tuhan, sehingga otomatis semua kita akan obey sekalipun kita harus letakkan nyawa kita ya saudara-saudara. Itulah kita punya renungan pagi ini. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih Lydia. Iya, Tuhan memberkati juga.